Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia dikenal sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Padahal, jika kita melihat sejarah lahirnya agama Islam yang dibawa para nabi, Indonesia tidak begitu dikenal. Namun, berkat kegigihan para dai dan ulama, perkembangan Islam di Nusantara begitu pesat sampai saat ini. Lalu, bagaimanakah alur perjalanan dakwah di Nusantara? Sejak zaman prasejarah, penduduk Nusantara dikenal sebagai pelayar-pelayar tangguh yang sanggup mengarungi samudera lepas. Menurut catatan sejarah, pada awal Masehi sudah ada jalur pelayaran dan perdagangan antara kepulauan Indonesia dengan berbagai daerah di Asia Tenggara. Wilayah Nusantara yang menjadi lintasan penting perdagangan adalah wilayah Nusantara bagian barat, yakni Malaka dan sekitarnya. Daerah tersebut sudah dikenal sejak zaman dahulu karena kaya akan hasil bumi. Daerah tersebut kemudian menjadi perlintasan para pedagang Cina dan India. Sementara itu, pelabuhan-pelabuhan penting di Sumatera dan Jawa antara abad ke-1 dan ke-7 Masehi sering disinggahi pedagang dari Lamuri atau Aceh, Barus, Palembang, Sunda Kelapa, dan Gresik. Bersama dengan itu, datang pula para pedagang yang berasal dari Timur Tengah pada abad ke-7 Masehi atau abad ke-1 Hijriah. Malaka menjadi pusat utama lalu lintas perdagangan dan pelayaran. Mereka tidak hanya berdagang, tetapi sekaligus berdakwah menyebarkan agama Islam. Dengan demikian, agama Islam telah ada di Indonesia sejak abad ke-1 Hijriah. Para ahli sejarah mencatat bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Sebelum Islam datang, Nusantara berada dalam pengaruh agama Hindu dan Buddha. Pengaruh-pengaruh tersebut berdampak pada pola hidup masyarakat di Indonesia. Namun, dalam perkembangannya, pengaruh Islam jauh lebih kuat daripada agama Hindu, Buddha. Masuknya agama Islam di Nusantara melalui jalur perdagangan berlangsung dengan cara-cara damai. Ajaran Islam mudah diterima dan mendapat perhatian dari penduduk Nusantara. Berbagai sumber sejarah menyatakan bahwa agama Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Namun, keberadaan para pemeluk ajaran Islam menjadi jelas pada abad ke-13 yang ditandai dengan berdirinya Kerajaan Samudra Pasai, yang mana kerajaan tersebut terletak di Aceh sebagai kerajaan Islam yang pertama. Proses masuknya Islam di Indonesia berjalan secara bertahap dan melalui banyak jalan. Menurut para ahli sejarah, teori-teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia adalah sebagai berikut.
Agama Islam berkembang di Indonesia disebarkan oleh berbagai golongan, yakni para pedagang, mubaligh, sufi, dan para wali. Para wali menyebarkan Islam di Nusantara, khususnya di Tanah Jawa. Di antara sekian banyak wali, yang terkenal adalah Wali Songo atau Wali Sembilan. Yang pertama, Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Al-Maghribi, yang diduga berasal dari Persia dan berkedudukan di Gresik. Yang kedua, Sunan Ampel atau yang lebih dikenal dengan Raden Rahmat, berkedudukan di Ampel, Surabaya. Yang ketiga, yakni Sunan Bonang atau Raden Maktum Ibrahim, putra dari Raden Ahmad atau Sunan Ampel. Ia tinggal di Bonang, dekat Tuban. Yang keempat, Sunan Giri atau Prabu Satmata atau Sultan Abdul Fakih yang semula bernama Raden Paku, berkedudukan di Bukit Giri, dekat Gresik. Yang kelima, Sunan Derajat atau Syarifuddin, juga putra dari Sunan Ampel dan berkedudukan di Derajat, dekat Sedayu, Surabaya. Yang keenam, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah atau Syekh Nurullah, berasal dari Pasai, sebelah utara Aceh, yang berkedudukan di Gunung Jati, Cirebon. Yang ketujuh, yakni Sunan Kudus atau Ja'far Shodiq, putra dari Raden Usman Haji yang bergelar Sunan Ngandung di Jipan, Panolan, berkedudukan di Kudus. Yang kedelapan, Sunan Kalijaga. Nama aslinya Raden Mas Syahid. Beliau adalah putra Temanggung Wilatikta, Bupati Tuban yang berkedudukan di Kadilangu, dekat Demak. Dan yang terakhir, yakni Sunan Muria atau Raden Umar Said, adalah putra dari Sunan Kalijaga yang berkedudukan di Gunung Muria, Kudus. Para da'i dan mubaligh menyebarkan Islam di Nusantara dengan cara sebagai berikut. Proses penyebaran Islam melalui jalur perdagangan dilakukan oleh para pedagang muslim pada abad ke-7 sampai dengan abad ke-16 Masehi. Para pedagang tersebut berasal dari Arab, Persia, dan India. Jalur perdagangan saat itu menghubungkan Asia Barat, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Para pedagang muslim menggunakan kesempatan itu untuk berdakwah, menyebarkan agama Islam. Mereka memiliki akhlak mulia, santun, dapat dipercaya, dan jujur. Hal inilah yang menjadi daya tarik sehingga banyak penduduk Nusantara secara sukarela masuk Islam. Banyak pedagang muslim yang singgah dan tinggal di Indonesia. Sebagian ada yang tinggal sementara, ada pula yang menetap di Indonesia. Lambat laun, tempat tinggal mereka berkembang menjadi perkampungan muslim. Sebagian pedagang Islam tersebut ada yang menikah dengan wanita pribumi, terutama putri bangsawan atau putri raja. Dari pernikahan itu mereka mendapat keturunan. Disebabkan pernikahan itulah banyak keluarga bangsawan atau raja masuk Islam, sehingga para pedagang tersebut menetap dan membentuk perkampungan muslim yang disebut dengan Pekojan. Perkampungan Pekojan banyak dijumpai di beberapa kota di Indonesia hingga saat ini. Para mubaligh mendirikan lembaga pendidikan Islam di beberapa wilayah Nusantara. Lembaga pendidikan Islam ini berdiri sejak pertama kali Islam masuk di Indonesia. Nama lembaga-lembaga pendidikan Islam itu berbeda tiap daerah. Di Aceh misalnya, lembaga-lembaga pendidikan Islam di sana dikenal dengan nama Meunasa, Daya, dan Rangkang. Di Sumatera Barat dikenal adanya Surau. Di Kalimantan dikenal dengan nama Langgar. Sementara di Jawa dikenal dengan Pondok Pesantren. Para mubaligh yang menyebarkan Islam di Nusantara pandai dalam menjalani hubungan sosial dengan masyarakat. Mereka yang telah tinggal menetap di Nusantara aktif membaur dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial. Sebelum Islam datang, kesenian dan kebudayaan Hindu-Buddha telah mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat. Kesenian tersebut tidak dihilangkan, tapi justru digunakan sebagai sarana dakwah. Cabang-cabang seni yang dikembangkan para penyebar Islam diantaranya adalah seni bangunan, seni pahat dan ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Pada seni bangunan, misalnya masjid, mimbar, dan ukiran-ukiran masih menunjukkan motif-motif seperti yang terdapat pada candi-candi Hindu atau Buddha. Motif tersebut dapat dilihat pada Masjid Agung Demak, Masjid Agung Kesepuhan di Cirebon, Masjid Agung Banten, dan Masjid Baitur Rahman yang ada di Aceh. Demikian pula dengan pertunjukan wayang kulit. Mereka tidak pernah meminta upah untuk menggelar pertunjukan. Penonton atau pengunjung gratis menyaksikan pertunjukan tersebut. Penonton hanya diminta agar mengikutinya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hal ini berarti para penonton telah masuk Islam. Sebagian besar cerita wayang kulit dikutip dari cerita Mahabharata dan Ramayana. Namun sedikit demi sedikit dimasukkan nilai-nilai ajaran Islam.
Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai yang terletak di pesisir timur Laut Aceh, Kabupaten Lok Seumawe atau Aceh Utara sekarang. Lahirnya kerajaan Islam yang pertama di Indonesia itu diperkirakan mulai awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi. Sebagaimana diketahui, proses dakwah Islam di daerah-daerah pantai terjadi sejak abad ke-7 Masehi. Kawasan Aceh yang strategis dan berada di pintu masuk Selat Malaka menjadikan Aceh sebagai tempat pertemuan para pedagang dari berbagai daerah di Nusantara, khususnya para pedagang Islam. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau pengaruh Islam sangat kuat di Aceh dan diwujudkan dalam bentuk munculnya kerajaan Islam Samudra Pasai. Salah satu bukti berdirinya kerajaan Samudra Pasai adalah adanya nisan kubur terbuat dari granit asal Samudra Pasai. Dari nisan itu dapat diketahui bahwa raja pertama Samudra Pasai, Sultan Malik Al-Saleh, meninggal pada bulan Ramadan tahun 696 Hijriah yang diperkirakan bertepatan dengan tahun 1297 Masehi. Pada tahun 1521 Masehi, kerajaan ini ditaklukkan oleh Portugis. Selanjutnya, kerajaan Samudra Pasai mulai mundur dan berada di bawah kekuasaan kerajaan Aceh. Kerajaan Samudra Pasai berakhir pada tahun 1524 Masehi. Kerajaan Aceh terletak di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Kabupaten Aceh Besar. Nama Aceh menanjak dengan cepat pada abad ke-17. Sejak itu, seluruh Aceh berada di bawah naungan Aceh Besar yang berpusat di Kutaraja. Sultan pertama yang memerintah dan sekaligus sebagai pendiri kerajaan Aceh adalah Sultan Ali Mughayat Shah pada tahun 1514 sampai dengan 1528 Masehi. Ali Mughayat Shah meluaskan wilayah kekuasaannya di daerah Pidi yang bekerja sama dengan Portugis, kemudian ke Pasai pada tahun 1524 Masehi. Dengan kemenangannya terhadap dua kerajaan tersebut, Aceh dengan mudah melebarkan kekuasaannya ke Sumatera Timur. Peletak dasar kebesaran kerajaan Aceh adalah Sultan Alauddin Riayat Shah yang bergelar Al-Qohar. Berbeda dengan Sultan Ali Mughayat Shah yang bekerja sama dengan Portugis, Sultan Alauddin Riayat Shah justru berusaha melawan Portugis. Dalam menghadapi tentara Portugis, ia menjalin hubungan persahabatan dengan kerajaan Turki Utsmani dan kerajaan-kerajaan Islam lain di Indonesia. Pada masa pemerintahan Iskandar Muda, kerajaan Aceh mencapai puncak kekuasaannya. Bandar Aceh dibuka menjadi pelabuhan internasional dengan jaminan pengamanan gangguan laut dari kapal perang Portugis. Sultan Iskandar Muda wafat pada tahun 1636 Masehi dan digantikan oleh menantunya yaitu Sultan Iskandar Sani pada tahun 1636 sampai dengan 1641 Masehi. Kerajaan Demak terletak di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama dan terbesar di pesisir utara Jawa. Wilayah Demak sebelumnya merupakan kadipaten dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini tercatat menjadi pelopor penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dan Nusantara. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478 Masehi. Beliau merupakan putra Prabu Kertabumi, seorang Raja Majapahit. Setelah tahta ayahnya jatuh ke tangan Gerindra Wardana dari Keling dan Demak menjadi terancam. Terjadilah perperangan antara Demak dan Majapahit yang dipimpin oleh Gerindra Wardana dan keturunannya, Prabu Udara, hingga tahun 1508 Masehi. Majapahit mengalami kekalahan dan pusat kekuasaan bergeser ke Demak. Sejak itu, Demak berkembang menjadi besar dan menguasai jalur perdagang di Nusantara. Wilayah kekuasaan Demak cukup luas, meliputi daerah sepanjang pantai utara Pulau Jawa, sedangkan daerah pengaruhnya sampai ke Palembang, Jambi, Banjar, dan Maluku. Pada tahun 1518 Masehi, Raden Patah digantikan oleh putranya yang bernama Pati Unus. Sebelum menduduki tahta, Pati Unus pernah memimpin armada laut Demak dalam menyerang Portugis di Malaka pada tahun 1513 Masehi. Penyerangan itu gagal. Sekembalinya dari Malaka, ia mendapat gelar Pangeran Seberang Lor. Setelah Pati Unus naik tahta, ia tidak mencoba lagi menyerang Malaka. Ia tetap memperkuat pertahanan lautnya agar Portugis tidak masuk ke Jawa. Kekuasaan kerajaan Demak berakhir pada tahun 1528 Masehi. Joko Tingkir memindahkan pusat pemerintahan dari Demak ke Pajang dan di sana ia mendirikan kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang adalah penerus dari kerajaan Demak. Kesultanan yang terletak di daerah Kartasura sekarang itu merupakan kerajaan Islam pertama yang terletak di daerah pedalaman Pulau Jawa. Sultan atau raja pertama kesultanan ini adalah Jaka Tingkir yang berasal dari Pengging di lereng Gunung Merapi. Jaka Tingkir bergelar Sultan Hadiwijaya. Kedudukannya yang disahkan oleh Sunan Giri segera mendapat pengakuan dari adipati di seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Demak kemudian hanya menjadi kadipaten yang dipimpin oleh Arya Pangiri, putra Sunan Prawoto.
Kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 1586 dan raja pertamanya adalah Sutawijaya yang bergelar Senapati Inggalaga Sayyidin Panatagama, artinya panglima perang dan ulama pengatur kehidupan beragama. Pusat kerajaan ini terletak di sebelah tenggara kota Yogyakarta, yakni di Kota Gede. Kerajaan Mataram mencapai puncak kebesarnya pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyakra-Kusuma pada tahun 1613 sampai dengan 1645 Masehi. Hal itu merupakan cerminan dari kebesaran jiwa, keberanian, keuletan, dan kecakapan serta kuatnya kepribadian Sultan Agung. Dalam sejarah Islam, Kesultanan Mataram memiliki peran yang penting dalam perjalanan sejarah kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Hal ini terlihat dari semangat raja-raja untuk memperluas daerah kekuasaan dan mengislamkan para penduduk daerah kekuasaannya, hingga mengembangkan kebudayaan yang bercorak Islam di Jawa. Pada masa Sultan Agung, banyak prestasi besar yang dicapai, antara lain Kerajaan Banjar adalah kerajaan Islam di Pulau Kalimantan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Selatan saat ini. Pusat kerajaan Banjar yang pertama adalah di daerah di sekitar Kuin Utara atau tepatnya di Banjarmasin sekarang. Namun setelah keraton di Kuin dihancurkan oleh Belanda, pusat kerajaan dipindahkan ke Martapura. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1526 Masehi dengan Sultan Suryansyah atau Raden Samudra sebagai sultan pertama. Kerajaan Banjar runtuh pada saat berakhirnya Perang Banjar pada tahun 1905 Masehi. Perang Banjar merupakan peperangan melawan Belanda. Raja terakhir adalah Sultan Muhammad Seman yang memimpin pada tahun 1862 sampai dengan 1905 Masehi. Beliau wafat pada saat melakukan pertempuran dengan Belanda di Puruk Cahu. Pada awalnya, di daerah Goa terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bate Selapang atau 9 bendera, yang kemudian menjadi pusat kerajaan Goa. Kemudian, semua komunitas itu bergabung dan sepakat untuk membentuk kerajaan Goa. Kerajaan Goa adalah salah satu kerajaan besar dan paling sukses yang terdapat di daerah Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan, pada awal abad ke-16 terdapat banyak kerajaan bercorak Hindu, tetapi yang terkenal adalah Goa, Talau, Bone, Wajo, Sopeng, dan Luwu. Pada tahun 1605, Sultan Alauddin dari Goa masuk Islam berkat adanya dakwah dari Datuk Ribandang dan Sulaiman dari Minangkabau. Maka sejak saat itu kerajaan Goa resmi menjadi kerajaan Islam. Pada pertengahan abad ke-17, Makassar atau Goa berada pada puncak kejayaannya. Pada masa itu dapat dikatakan bahwa hampir seluruh daerah di Indonesia bagian timur, mulai Pulau Sangir Taluad di sebelah utara, Kutai di bagian barat, serta daerah Marigi, Australia di daerah bagian selatan, sudah merasakan pengaruh kekuasaan kerajaan Goa. Kerajaan Ternate berdiri pada abad ke-13. Ibu kotanya terletak di Sampalu atau Pulau Ternate. Selain kerajaan Ternate di Maluku, juga telah berdiri kerajaan-kerajaan lain, yaitu Jailolo, Tidore, Bacan, dan Obi. Di antara kerajaan-kerajaan itu, kerajaan Ternate yang paling maju. Kerajaan Ternate banyak menghasilkan rempah-rempah sehingga Ternate banyak dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari Jawa, Melayu, Cina, dan Arab. Selain didatangi para pedagang, Ternate juga memiliki kapal-kapal dagang yang sering berlayar ke daerah-daerah lain. Menurut catatan orang Portugis, raja di Maluku yang mula-mula memeluk agama Islam adalah Raja Ternate, yaitu Gabi Baguna atau Sultan marhum yang masuk Islam karena menerima pengaruh dakwah dari Datuk Maulana Husin yang memerintah tahun 1465 sampai dengan 1485 Masehi. Setelah wafat, beliau digantikan oleh putranya Zainal Abidin. Kerajaan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara. Kerajaan Tidore terletak di sebelah selatan Ternate. Menurut silsilah raja-raja Ternate dan Tidore, Raja Tidore pertama adalah Syahadati alias Muhammad Naqal yang naik tahta sekitar tahun 1081 Masehi. Baru pada raja yang ke-9 yaitu Ciri Liliati yang kembali ingin memeluk agama Islam berkat dakwah Syekh Mansur dari Arab. Setelah masuk Islam bersama para pembesar kerajaan lainnya, ia mendapat gelar Sultan Jamaluddin. Kerajaan Tidore merupakan penghasil cengkeh yang besar dan sangat laku di pasaran Eropa, sehingga banyak bangsa Eropa yang datang ke Tidore untuk mencari cengkeh. Misalnya bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda.
Kerajaan Tidore mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Nuku, yaitu seorang penguasa yang berani dan cerdas. Pada tahun 1801 Masehi, beliau menyerang Ternate sehingga Ternate dan Tidore berhasil dipersatukan.